Satu lagi selebritis yang akan melepas masa lajangnya. Kali ini giliran bintang sinetron dan model Ferry Mariadi yang akan menikahi kekasihnya Risma Nilawati. Dengan motor ini, rencananya Ferry akan memboyong calon istrinya ke pelaminan pada tanggal 6 Juli nanti. Yang unik dari pernikahan Ferry dan Risma Nilawati adalah iring-iringan motor besar yang akan mengawal motor pengantin mereka layaknya sebuah pawai Harley Davidson. Tidak hanya itu, Ferry akan Pemirsa, harapan Sarah Sechan dan Emir Hakim untuk menjadikan pernikahannya sebagai peristiwa yang hikmat dan bersejarah pupus sudah. Usaha Sarah untuk menjauhkan publikasi di hari bahagianya itu justru menimbulkan kekacauan saat salah satu kerabat Sarah yang gusar dengan ulah pencari berita melakukan pemukulan. Keributan pun tak dapat dihindari. Seperti janjinya minggu kemarin, pada hari Selasa lalu didampingi Indra Safera, Sarah Sechan mengundang sejumlah wartawan untuk memberikan pernyataan seputar pernikahannya yang begitu tertutup dari kalangan pers. Saya mau minta maaf atas kejadian kemarin, tapi yang ingin saya luruskan adalah dari dulu saya memang selalu mencita-citakan pernikahan saya itu sederhana, karena saya orangnya memang sangat sederhana. Sampai kebaya yang saya pakai pun kebaya bekas ibu saya menikah. Saya tidak pernah menginginkan suatu pesta ulang tahun saya pun saya nggak pernah bikin pesta. Dan mungkin kalau ada yang bilang, kenapa selebritis lain selalu mau diliput dan segala macam, cara nggak mau, karena saya orangnya begitu. Jadi tolong terima saya apa adanya, saya memang begitu. Kekecewaan masih tergambar jelas di wajah Sarah. Meski ungkapan maaf sempat ia lontarkan, seperti para wartawan yang tidak bisa menerima sikap Sarah, ia pun terkesan tidak bisa mentolerir sikap wartawan yang dianggapnya mengganggu kekhidmatan peristiwa sekali dalam seumur hidupnya itu. Buat saya pernikahan itu sesuatu yang suci, yang sakral, dan untuk pribadi. Dan kemarin adalah hari yang sangat spesial untuk saya. Tapi dengan kehadiran semuanya, acara saya diliput, sampai ada yang nyolong masuk acara siraman, acara keluarga, segala macam. Tentu saya sebagai manusia yang punya cita-cita dan mimpi juga bahwa pernikahan saya ingin seperti apa. Tentu saya jadi merasa sakit hati dan saya merasa you are violating my privacy. Sebagai seorang selebritis yang tidak bisa lepas dari publikasi, ia mengaku sangat memahami pekerjaan wartawan dan konsekuensinya. Tapi untuk hal yang pribadi seperti pernikahan, ia punya alasan kuat kenapa tidak mau berkomentar. Mau komentar apa? Sarah bahagia nggak perkawinan? Of course, everybody is happy mereka menikah. Sarah komentar apa tentang hari pernikahan ini? What do you want me to say? Sikap Sarah yang tidak mau menyebarkan kabar bahagia itu sempat menimbulkan tanda tanya. Selentingan terdengar, kabarnya ia sengaja menutup-nutupi pernikahannya karena telah berbadan dua. Ia pun merasa perlu menjelaskan kebenaran kabar itu. Saya diminta untuk menikah sama Emir itu bulan Januari. Dari bulan Januari, persiapannya sampai sekarang bulan Juni itu berapa bulan? Semuanya nggak ada mendadak, nggak ada ditutupin. Anda mau bilang saya married by accident. Kemarin ada juga satu infotainment atau tabloid saya nggak tulis yang bilangnya, terus Emir menikah saya karena surat ancaman. Whatever. You can write whatever you want. Saya tahu yang benar, teman-teman saya terdekat tahu yang benar, teman-teman saya di kantor tahu yang benar. Tuhan tahu. Pemirsa, akhirnya berujung juga petualangan cinta gitaris Gigi Dewa Bujana. Rencananya di akhir bulan Agustus ini, ia akan menyuting Putu Borawati, kekasihnya yang telah setia menemaninya hampir kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Berbeda dengan perkawinan selebritis lainnya, rencana pernikahan mereka akan dilakukan secara sederhana tapi bermakna. Pemirsa, 1 tahun yang lalu kami pernah mewawancarai Dewa Bujana dengan kekasih barunya, seorang gadis asal Bali bernama Putu Borawati. Setelah itu tidak banyak kabar tentang kisah kasih kedua insan ini. Bora yang masih studi di Australia dan Bujana yang sibuk dengan kegiatan bermusiknya di tanah air menyebabkan mereka jarang bertemu. Baru-baru ini kami kembali menemui keduanya dalam suasana yang berbeda, tepatnya saat mereka sedang mempersiapkan pakaian pengantin di butik Aji Notonegoro. Rupanya Bujana dan Bora kini sudah benar-benar siap naik pelaminan. Rencananya akhir Agustus nanti mereka akan menjadi sepasang suami istri. Perkenalan keduanya memang terkesan singkat. Mengingat umur yang menuntut untuk segera menikah, niat meminang Bora yang berusia 18 tahun lebih muda darinya pun langsung ia utarakan. Ya sudah seharusnya gitu mungkin. Ya saya udah 40 tahun umur. Bukan masalah umur, bukan ngomongin umur sih sebetulnya. Ya saya nggak mau bicarain yang kemarin-kemarin, ya yang sekarang aja, yang sama ke depan. Ya saya harus sudah pulang lagi ke rumah. Pernikahan yang paling telat.
Perbedaan usia yang cukup mencolok tidak menjadi halangan bagi Bujana dan Bora untuk melanjutkan hubungan cinta mereka ke jenjang pernikahan. Nggak apa-apa kan, enak bisa dibohongin kan, anak kecil. Gampang dibohongin katanya, tapi kan saya bukan pembohong. Untuk hari bahagia nanti, mereka memilih pakaian berwarna putih dengan songket khas Bali. Rencananya pernikahan yang akan digelar akhir bulan Agustus nanti bertempat di kediaman Bujana di Klungkung, Bali. Tidak akan ada pesta meriah layaknya pernikahan selebritis. Bagi mereka yang terpenting adalah pelaksanaan upacara adat leluhur. Kalau saya sih pribadi, saya nggak pernah berpikir tentang resepsi atau apa. Saya pengen adat yang paling utama, karena yang saya utamakan dalam ini kan adat istiadat saya nomor 1. Itu pun juga saya ngikutin yang saya paling hormati adalah leluhur saya gitu. Ini bagian resepsi ini adalah bagian karena saya punya teman, orang tuanya punya teman, orang tua saya udah meninggal, jadi temennya nggak tahu di mana nih, udah meninggal. Jadi itu resepsi, akhirnya buat resepsi. Nah resepsi itu digabung, jadi nggak adat full gitu. Kita itu lagi ngutamain adatnya benar. Yang paling pertama itu adat. Pemirsa, rencana pernikahan pemain sinetron Ferry Mariadi dan Risma Nilawati sudah mendekati hari hanya. Akhir bulan Agustus ini mereka akan berikrar sebagai sepasang suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Yang menarik dalam perkawinan ini bahwa motor favoritnya Harley Davidson akan membonceng istrinya untuk menjadi ratu dalam sehari. Satu lagi selebritis yang akan melepas masa lajangnya. Kali ini giliran bintang sinetron dan model Ferry Mariadi yang akan menikahi kekasihnya Risma Nilawati. Dengan motor ini, rencananya Ferry akan memboyong calon istrinya ke pelaminan pada tanggal 6 Juli nanti. Yang unik dari pernikahan Ferry dan Risma Nilawati adalah iring-iringan motor besar yang akan mengawal motor pengantin mereka layaknya sebuah pawai Harley Davidson. Tidak hanya itu, Ferry akan memberikan mas kawin berupa emas dalam bentuk sebuah mesin motor Harley Davidson FO keluaran tahun 84. Tadinya ia juga berniat mempersembahkan kebolehannya berakrobat dengan motor kesayangannya. Tapi niatnya itu ia urungkan karena alasan keselamatan. Resepsinya itu ada sedikit arak-arakan pakai motor. Tadinya saya ingin menyelipkan bukan kelebihannya, cuman kebiasaan saya sedikit untuk berakrobat, cuman kayaknya waktunya tidak memungkinkan, dan ya orang tua juga, wah janganlah ntar jatuh teh, ntar mau jadi kawin kah, tok oleh-olehan pokoknya mah gitu. Jadi ya udahlah, penting arak-arakan aja dulu pakai motor gitu. Beberapa hari menjelang hari H, segala persiapan menuju hidup baru telah mereka lakukan dengan mantap. Mulai dari persiapan fisik maupun mental, khususnya buat Risma yang baru berusia 19 tahun. Meski mengaku siap mental, rupanya Risma belum siap jika harus berpisah dari kedua orang tuanya. Untuk sementara tinggal di rumahku dulu, karena kayaknya kita nggak bisa langsung pindah ya, selain belum punya rumah sendiri juga. Akunya sih yang berat sebenarnya gitu, kan aku deket banget sama orang tua, jadi untuk langsung ngejedar gitu, pisah sama orang tua kayaknya susah gitu, jadi pelan-pelan. Kabar gembira datang dari pasangan Uya dan Astrid yang tengah hamil muda. Kehamilan anak pertamanya ini tidak terduga karena setelah sukses menggelar perkawinan yang bertemakan Cinderella, Astrid sempat menderita sakit tifus. Baru 1,5 bulan yang lalu menikah, Uya dan Astrid sudah dikejutkan dengan kehadiran calon bayi di rahim Astrid. Padahal 2 hari setelah menikah, Astrid sempat terserang gejala tipes yang membuatnya harus beristirahat total. Reaksi awal kaget dan khawatir. Karena selama menjalani pengobatan, Astrid mengkonsumsi berbagai macam obat untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Uya dan Astrid pun segera mendatangi dokter kandungan untuk berkonsultasi. Aku tes spek dulu, ternyata positif. Tapi kita nggak ke dokter, nggak apa, cuman agak worried juga karena kan habis sembuh dari tipes ya, gejala tipes, takutnya kenapa. Pas aku masuk cuman dilihat, diperiksa udah gitu, cuman dibilang di USG gitu ya. Di USG gitu, dokter cuma bilang udah nggak usah khawatir. Mengetahui janin dalam tubuh Astrid yang berusia 3 minggu baik-baik saja, Uya dan Astrid pun baru benar-benar merasa berbahagia menyambut kehadiran buah cinta mereka. USG-nya kan agak berjauhan. Terus di USG kan itu kelihatan masih kecil ya, masih titik gitu, seperti titik. Dia langsung lari-lari, langsung mana, coba lihat, mana. Aku tuh yang ketawa aja, penasaran mana sih, yang mana dok, yang mana. Terus akhirnya di zoom gitu sama dokter, ini nih, oh yang itu, katanya kok kecil ya. Ya waktu pertama kali tahu juga ngasih tahu ke nyokap gitu, gua nggak biasa gitu kan, masa
aduh jadi bingung bolak mondar-mandir gimana ngasih tahu Ya, kamu deh gitu. aku bilang wah kalau sama ibuku kan aku ya pasti yang ngomong kan kalau dia gantian dong. Maksudnya kalau ibunya dia kan harus mamanya dia harus